Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanina nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan asyatul qadri jailani radhiyallahu anhu ajma'in. A'adallahu alaina bi barakatin wa syafa'atin wa ulum fit taraini wa khususan Jamil mulang fil kutubil lati ta'allamna wa ma'alam mustadina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa akhwalina wa akhwalatina masyayikhina wa jami'in muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan jami'il mu'assisin hadatil ulama basim asyari wa yuhabasbullah ma yadisri sansuri ba yakhlun bangkalan wa usulihim wa furu'an wa antasaba ilaihim wa khususan jami'il mu'assisin wa andilir buyu usulihim wa furu'an wa antasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Sore ini adalah bab terakhir dari kitab kita Adabul Islam fi Nidamil Usrati. Baik, mari kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrimu nikahil mut'ati. Nah, pembahasan terakhir kita adalah haramnya nikah mut'ah atau dalam bahasa kita biasa kita sebut dengan kawin kontrak. Ngeten nggih, kawin atau menikah dalam waktu tertentu saja yang sudah ditentukan di awal. Ana ketubu al-yaum fi maudu'in tahrimin nikahil mut'ati la likaunihi amron muskilal hukmi au gharibil ilmi. Musannaf kitab ini menuliskan atau memasukkan bab keharaman nikah mut'ah itu bukan karena hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi atau sesuatu yang tidak terdapat dalam hukum-hukum Islam. Bal huwa hukmun masyhurun wa yujadu fi asghari kitabin fiqhiyyin, tetapi bahkan di kitab fikih yang paling kecil pun hukum nikah mut'ah ini sudah tercantum jelas. Walakin naktubu fihi raddan ala ala nashtaruhu ba'dus suhufi wal majalati min ta'yidi ra'yi batili sadara min ba'dil juhalai. Lah, kalau memang sudah tercantum hukumnya dalam kitab fikih, lalu kenapa bab ini dimasukkan ke dalam kitab niki? Nah, kata musannaf, karena beliau ingin membantah atau menolak pendapat-pendapat orang-orang yang menuliskan dalam koran atau majalah di mana yad'u li ibahati nikahil mut'ati. Pendapat tersebut mengisukan atau menyebarkan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak itu diperbolehkan. Badalan i'adatul bighair rasmiyyi, padahal kalau nikah mut'ah itu atau kawin kontrak itu boleh dilakukan, itu sama artinya dengan kita melegalkan sebuah perzinaan. Lah kenapa kok dikatakan melegalkan? Karena nikah mut'ah itu sudah diharamkan Rasulullah. Kalau haram kok dilakukan artinya sama dengan zina. Kenapa kok Rasulullah itu mengharamkan? Ngeten? Ya karena nikah mut'ah itu akan memberikan kerugian bagi salah satu pihak. Harusnya kalau menikah itu kan tidak mendatangkan kerugian, sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Mendatangkan ketenangan hati, mendatangkan kasih sayang. Tetapi kalau nikah kontrak ini tidak, justru akan merugikan salah satu pihak, yaitu perempuan. Nah, kenapa kok rugi? Dia hanya dinikahi hanya dalam waktu tertentu saja. Nah, kalau dalam waktu tertentu kemudian ditinggal sama si suami, sama lelakinya, terus dia hamil misalnya, itu anak siapa? Kan tidak jelas gitu. Itu anaknya siapa? Kalau misalnya ditinggal, kemudian dia tidak diceraikan, dia mau nikah lagi kan juga sulit. Secara agama dia masih istri orang. Kalau dia mau menuntut ke pengadilan, dia nggak punya surat resmi. Loh, repot dong ya. Kalau mau bilang
Kenapa orang nikah itu kan yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi, ada saksi, ada wali, ada manten ada manten laki-laki, ada manten perempuan, sudah beres. Iya, sudah beres, sudah sah secara agama. Tetapi jangan lupa kita itu tinggal di negara hukum, negara yang melindungi masyarakatnya secara hukum. Apa-apa yang tidak tercatat secara resmi maka tidak diakui oleh negara. Kalau pernikahan ini di bawah tangan, tidak dicatat oleh negara, maka nanti anaknya ini kalau mau mengurus dokumen pasti akan kesulitan. Sekarang bisa saja akta itu atau surat nikah itu bisa saja dibuat tanpa ada embel-embel nama ayahnya, hanya nama anak dan nama ibunya. Bisa saja itu didapat, tetapi apakah kita tidak berpikir saat orang melihat akte lahir seorang anak yang di situ hanya tercantum nama ibunya, pasti akan terbersit pemikiran, oh anak ini lahirnya pasti dari pernikahan yang tidak resmi, atau mungkin dia bapaknya kemana dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan satu beban psikologis bagi anak yang sampai kapan kita tidak tahu. Padahal salah satu kewajiban orang tua itu adalah melindungi anak, memberikan haknya anak. Haknya anak itu salah satunya adalah mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan. Salah satu keamanan dan kenyamanan itu adalah identitas yang jelas. Dengan mempunyai identitas yang jelas, yang resmi, yang jelas nasabnya, yang jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, itu akan memberikan satu keamanan dan kenyamanan bagi anak. Nah, itu tidak bisa diberikan, itu tidak bisa didapat anak kalau melalui nikah kontrak atau nikah mut'ah. Itulah kenapa Rasulullah iklalnya ngoten niku, ngoten lho nggih. Iklalnya begitu. Makanya kenapa oleh Rasulullah itu diharamkan, karena merugikan salah satu pihak saja. Dalam hal ini si perempuan tadi. Alladzi yutalibu bihi ba'dul mufsidin, yang mana kebolehan nikah mut'ah itu biasanya kebanyakan diungkapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, yang memang dia itu memperoleh keuntungan dari kebolehan nikah mut'ah tersebut. Fakana hadar ra'yu al-fasidu kharqan lil ijma', sehingga kalau ini terus digaung-gaungkan, nanti hal ini bisa jadi akan merusak kesepakatan para ulama, di mana para ulama itu sebenarnya semua sudah sepakat satu kata bahwa nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Ngoten, wala syakka anal ilma la yu'khadhu illa min ahlihi wa la yutlabu illa fi mahallihi. Oleh karena itu, kalau kita itu mau mencari sesuatu, mencari tahu sesuatu, maka belajarlah dari orang yang ahli atau orang yang menguasai bidang tersebut. Jangan kepada orang yang tidak tahu menau atau tidak ahli dalam bidangnya. Warrajulu idza takallama fi ghairi fanihi atabil ajaibi, karena kalau kita nanti mencari tahu atau belajar dari orang yang bukan ahlinya, yang terjadi adalah kesalahpahaman seperti tadi, yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah hal-hal yang aneh. Ngoten. Wa ba'du fa inna nikahal mut'ah wa an nikahu ila ajal. Nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kamu saya nikahi, misal ada orang yang sedang punya urusan di satu negara atau di satu daerah lama, 2 minggu atau 3 minggu atau beberapa bulan, sehingga istrinya ditinggalkan di rumah, tidak dibawa. Nah, di situ dia menikah dengan seseorang. Kamu saya nikahi untuk 1 tahun atau 1-2 bulan saja, selama saya tinggal di kota ini atau saya tinggal di negara ini, selama saya tidak bertemu istri saya nikahi kamu. Nah,
setelah nikah, kemudian 2 bulan kemudian selesai urusannya dia pulang. Nah ini loh yang tidak boleh itu di sini, nikah kontrak itu namanya, nggih, tidak boleh. Wa qad takarrara fiha an-nasakhu minasyari'i baina tahrimin ta'aratan wa ibahatin ukhra. Memang nikah mut'ah ini sendiri hukumnya pernah diubah-ubah, ngoten nggih, berulang kali pernah diubah. Sekali waktu memang pernah dibolehkan oleh Rasulullah, dan sekali waktu di suatu hari pernah juga oleh Rasulullah diharamkan. Summa istaqarral amru ala tahrimihi fi ghazwati Khaibar, tapi kemudian pada waktu perang Khaibar nikah mut'ah ini sudah dilarang oleh Rasulullah. Wala syakka annana muta'abbaduna bima balagna anisyari' wa qad shahha lana anhu at-tahrimu al-mu'abbad. Nah, dari sini tadi Nabi itu membolehkan kemudian mengharamkan. Lah dari sini kita kemudian tahu bahwa pengharaman yang terakhir itu adalah pengharaman yang bersifat selamanya. Sudah tidak diubah-ubah lagi. Bahwa ihdayil masail allati takarrara fiha an-nashu minasyari'. Sebenarnya kasus yang seperti nikah mut'ah ini ada beberapa. Dalam arti kasus yang pernah berubah hukumnya ini ada beberapa dalam Islam, nggih. Katahrimil khamri, seperti keharaman minuman keras. Dulu sempat pernah diperbolehkan, mungkin karena situasinya atau kondisinya pada waktu itu sehingga oleh Rasul pernah diperbolehkan. Tetapi kemudian diharamkan, dan sampai sekarang pun yang namanya khamr atau minuman keras itu atau sesuatu yang memabukkan seperti narkoba, kalau sekarang kan sudah berkembang ya, yang namanya khamr itu tidak hanya berupa minuman tapi sudah berkembang sangat banyak sekali dan bermacam-macam, yang intinya sesuatu yang memabukkan itu diharamkan sampai sekarang. Ada juga istiqbalul kiblati, arah kiblat. Dulu sempat kiblatnya umat Islam itu ke Masjidil Aqsa, tetapi kemudian diubah oleh Rasulullah ke Ka'bah atau Mekah, dan sampai sekarang masih seperti itu, masih tetap ke Mekah atau Ka'bah, tidak kembali ke Masjidil Aqsa. Begitupun keharaman nikah mut'ah, walaupun dulu pernah diperbolehkan tapi hukumnya sudah dinasakh oleh Rasulullah menjadi tidak diperbolehkan atau haram, maka yaitu yang harus kita ugemi, harus kita pakai sampai sekarang, bahwa nikah kontrak itu tidak boleh. Wa ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ati yaumail fathi wa hajjatil wada' la yu'akkaru ala ma taqaddama min annahu naha anha yaumul Khaibar. Kalau yang pertama, pendapat pertama tadi mengatakan bahwa Nabi mengharamkan nikah mut'ah itu waktu perang Khaibar, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu mengharamkan sewaktu haji wada'. Ini tidak bertentangan, ya. Pendapat ini tidak bertentangan, tapi justru saling menguatkan. Di mana Nabi itu mengatakan atau dawuh bahwa nikah mut'ah itu haram di waktu haji wada', ini adalah untuk mengulangi kembali hukum yang sudah beliau sampaikan pada waktu perang Khaibar, agar lebih mantap, agar lebih banyak orang yang mendengar, sehingga orang-orang muslim benar-benar yakin dan percaya dan melaksanakan apa yang sudah dilarang oleh benar-benar menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah. Fadhahara bihadza anna tahrimal mut'atil akhir tahrimu ta'bidin la tahrimu tauqitin. Maka sudah jelas dari sekian tadi, sudah jelas, nggih. Ada juga hadis-hadis yang mendukung, banyak sekali hadis-hadis yang mendukung tentang keharaman nikah mut'ah ini. Dari sini sudah jelas bahwa haramnya nikah mut'ah itu adalah haram yang selamanya. Sampai sekarang pun tetap haram, bukan haram hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam kondisi dan waktu apapun tetap diharamkan menjalankan nikah mut'ah. Ngeten nggih. Nah,
Ini adalah bab terakhir dan alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu kitab yaitu Adabul Islam fi Nidhamil Usrati karya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Semoga ilmu yang kita dapat selama ini diridhai oleh Allah, kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam mengamalkan ilmu. Apapun yang saya sampaikan, kalau ada kesalahan, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam beribadah, lebih ikhlas dalam beribadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.